alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung saja kepada pembahasan kami hari ini, yaitu hadis mukhtalif. Pemateri yang pertama yaitu saya sendiri, pemateri yang kedua yaitu saudara kami Alvino. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pengertian hadis mukhtalif. Secara bahasa, dalam kajian ilmu hadis, hadis-hadis kontradiktif sering disebut dengan istilah mukhtalif al-hadis. Secara bahasa, mukhtalif adalah bentuk isim fa'il dari kata akhtalif. Menurut Ibnu Mazur, kata ikhtilaz yakni bentuk masdar merujuk pada makna dan tidak serasi, tidak cocok. Menurut segala sesuatu yang tidak sama atau beragam, sedangkan ta'aridu lois ma'luf. Ikhtilaf mempunyai beberapa makna, diantaranya atau beragam, ta'dadat, dan bermacam-macam, ta'dadu, bertentangan, tanawu'u, saling bertolak belakang. Dengan melihat pengertian yang dikemukakan di atas, maka istilah ta'aridu atau pertentangan. 2. Secara istilah, menurut Dr. Muhammad Ajaj Al-Khatib, sebuah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis Nabi secara zahirnya ta'arud, bertentangan, lalu menghilangkan ta'arud tersebut atau menggabungkannya sebagaimana juga membahas tentang hadis-hadis yang muskil, hadis-hadis yang bermasalah, lalu menjelaskan hakikat yang sebenarnya. B. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis yang makbul diterima periwayatannya jika bertentangan dengan yang semisalnya dan mungkin untuk digabungkan keduanya. Menurut Imam As-Suyuti, adanya dua buah hadis yang bertentangan maknanya secara zahir, lalu digabungkan keduanya atau ditarjih. Singkatnya, ilmu mukhtalif hadis ialah ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahirnya tampak bertentangan, untuk kemudian dapat menghilangkan pertentangan tersebut atau untuk dapat menemukan pengopromiannya. Sebagaimana pembahasan tentang hadis-hadis yang sulit memahami atau menggambarkannya, untuk kemudian dihilangkan kesulitan-kesulitan itu serta menjelaskan hakikat pemahamannya. B. Sejarah hadis mukhtalif. Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis itu sendiri. Hanya saja ia belum dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ilmu ini masih wujud dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang merupakan embrio bagi pertumbuhan ilmu hadis di kemudian hari. Misalnya tentang pentingnya pemeriksaan dan tabayun terhadap setiap berita yang didengar, atau pentingnya persaksian orang adil dan sebagainya. Ilmu hadis berkembang sesuai dengan masanya. Pada abad kedua sampai abad ketiga Hijriah, ilmu mukhtalif al-hadis ini masih saja ada dalam bentuk praktisnya, belum merupakan suatu teori yang dapat diwarisi secara tertulis. Barulah kemudian Imam Muhammad Ibnu Idris Al-Syafi'i membuka lembaran baru sejarah perkembangannya dari yang sebelumnya tidak tertulis menjadi tertulis, yakni dengan menuangkan teori penyelesaian hadis-hadis mukhtalifnya dalam sebuah karya berjudul Ikhtilaf al-Hadis.
Al-Syafi'i tersebut kemudian diikuti oleh Imam Al-Hafiz Abdullah ibnu Muslim ibnu Qutaibah yang juga menulis kitab khususnya tentang hadis-hadis mukhtalif dan penyelesaiannya dengan judul Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis. Beliau menyusunnya untuk menyanggah musuh-musuh hadis yang meluncurkan beberapa tuduhan kepada ahli hadis. Dengan sejumlah periwayatan beberapa hadis yang tampak saling bertentangan, beliau menjelaskan hadis-hadis yang mereka klaim saling kontradiktif dan memberikan tanggapan terhadap keracuan-keracuan seputar hadis itu. Setelah itu muncul pula Al-Tawi dengan kitabnya Mushkil Al-Asar yang telah dicetak di India tahun 1333 Hijriah. Imam Al dan terdiri dari 4 jilid. Muhadis Abu Bakar Muhammad ibnu Al-Hasan Ibnu Aurak dengan kitabnya Muskil Al-Hadis wa Bayunu telah dicetak di India tahun 1362 Hijriah dan sejumlahnya tokoh lainnya termasuk juga Ibnu Taimiyah. Pada masa awal sistematisasi, perumusan dan penulisannya ilmu yang berhubungan dengan hadis-hadis yang mukhtalif ini dibahas dalam ilmu usul fikih. Ini jelas terlihat dari rumus yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, Al-Ummi dan Ikhtilaf Al-Hadis. Pembahasan ikhtilaf ini juga ditulis oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis. Dan Muskil Al-Atsar karya Atha Tawih. Di sisi lain ilmu yang berhubungan dengan ilmu hadis dalam makna ilmu riwayah lebih bersifat ilmu mustahal al-hadis. Hal ini terlihat jelas dalam kitab Al-Muhadis Al-Fasih karya Rahmawizu yang dipandang sebagai kitab pertama dalam ilmu ini. Dalam perkembangannya ilmu ini tidak saja dibahas dalam kitab-kitab usul fikih tetapi juga dalam ilmu hadis pada umumnya. Sementara terapannya bertebaran dan kitab-kitab fikih dalam syarat hadis seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Fatah Al-Barsi Sarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar, Sarah An-Nasa'i karya Asyuti, Tawir Al-Hawilik secara muhtawa karya As-Suyuti, Syarah Mutawil karya Az-Zarkani, Subuluh Salam Syarah Bulughnu Al-Maram karya As-Sa'ani dan sebagainya. Sebab-sebab mukhtalif hadis. Pada masa Rasulullah belum ada perbedaan pendapat dalam menentukan hukum-hukum Islam. Para sahabat masih bertumpu pada Rasulullah. Akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah banyak masalah baru mengharukan para sahabat untuk berijtihad dalam menentukan suatu hukum seperti hukum fikih dan beberapa faktor yang lainnya sebagai berikut. 1. Faktor internal hadis. Al-A'mil Al-Dakhili. Faktor ini berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Bisanya terdapat itlat, cacat di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi dhaif dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis sahih. 2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi yang mana menjadi ruang lingkup dan adalah waktu dan tempat di mana Nabi menyampaikan hadisnya. 3. Faktor metodologi, yakni berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstualis dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungannya yang dimiliki oleh seseorang yang memahami hadis sehingga memunculkan hadis-hadis yang mukhtalif. 4. Faktor ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi suatu mazhab dalam memahami suatu hadis sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada saudara kami Alfiano. Padanya dipersilakan. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan manfaat hadis mukhtalif. Ilmu mukhtalaf hadis atau kontradiksi hadis merupakan salah satu cabang ilmu hadis yang terpenting. Hal ini didasarkan kepada tingginya kebutuhan para muhaddis, mufasir, fuqaha
dan beberapa ulama lainnya terhadap ilmu ini. Sebagaimana Imam An-Nawawi mengatakan, ilmu ini merupakan ilmu yang paling penting sekali yang harus diketahui oleh seluruh ulama dari segala penjuru. Mengetahui ilmu ini merupakan salah satu langkah untuk menjaga kesahihan sunnah Rasul dengan membantah syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh para orientalis. Karena begitu banyak celaan yang diungkapkan orientalis terhadap agama yang hanif ini melalui sunnah Rasul. Di samping itu, seseorang ahli hadis tidak hanya cukup menghafal hadis saja dan mengumpulkan turuk hadis saja, tanpa memahaminya dengan benar dan tidak mengetahui hukumnya. Maka menjadi kewajiban bagi seorang muhaddis untuk mengetahui yang umum dan yang khusus dari sebuah hadis, yang mutlak dan muqayyadnya. Memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang sehat, kuat, dan jernih serta dalam, dan juga melakukan istinbat hukum dari hadis tersebut secara benar dan sah tidak bisa terlaksana dengan sempurna kecuali didukung dengan pengetahuan tentang mukhtalaf al-hadis. Sehingga mau tidak mau bagi seorang ilmuwan atau ulama yang berkecimpung dalam bidang tersebut memahami mukhtalif al-hadis merupakan sebuah keniscayaan. Saking pentingnya memahami mukhtalaf al-hadis. Para ulama bervariasi dalam memposisikan ilmu mukhtalaf al-hadis. C. Metode Imam Syafi'i dalam menyelesaikan hadis mukhtalif. Imam Syafi'i menekankan prinsip penting dalam menghadapi hadis-hadis mukhtalif, yaitu tidak boleh langsung menganggap hadis-hadis tersebut saling bertentangan. Sebaliknya, hendaknya dicari cara untuk mengkompromikannya agar semua hadis dapat diamalkan. Menurutnya tidak boleh menelantarkan suatu hadis karena hadis lainnya, kecuali jika benar-benar tidak mungkin dikompromikan. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin menyampaikan ajaran yang saling bertentangan. Jika kompromi tidak dapat dilakukan karena pertentangan tidak hanya tampak lahiriah, tetapi juga dalam kandungan maknanya, maka diperlukan penelusuran lebih lanjut melalui bukti atau dalil tambahan. Tujuannya adalah untuk menentukan hadis mana yang harus dipegang dan diamalkan, serta mana yang ditinggalkan. Ketidaksesuaian pemahaman terhadap hadis seringkali disebabkan oleh kekeliruan interpretasi atau kurangnya informasi tentang konteks hadis tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut, Al-Syafi'i mengklasifikasikan metode penyelesaian hadis mukhtalif ke dalam 3 bentuk utama. Yang pertama adalah kompromi, al-jam'u, yaitu menggabungkan makna hadis agar semuanya dapat diamalkan. Kedua, nasakh, yaitu menghapus hukum dari hadis yang datang lebih awal dengan datang yang belakangan. Dan ketiga, tarjih, yaitu memilih hadis yang lebih kuat jika tidak mungkin dilakukan kompromi atau nasakh. Ketiga metode ini menjadi landasan dan memahami dan menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Penyelesaian dalam bentuk kompromi. Yang dimaksud dengan penyelesaian dalam bentuk kompromi, ini adalah penyelesaian hadis-hadis mukhtalif dari pertentangan yang tampak makna lahiriahnya dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masingnya, sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh yang satu dengan lainnya dapat dikompromikan, atau dengan perkataan lain dengan cara mencari pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis yang tampak saling bertentangan tersebut, yang menunjukkan kesejalanan atau kesaling terkaitan makna yang dikandungnya, sehingga masing-masingnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntutannya. B. Penyelesaian dalam bentuk nasakh. Secara bahasa, kata nasakh mengandung arti menghilangkan atau membatalkan, menukarkan, memalingkan, dan memindahkan. Sebagai suatu istilah, nasakh sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, yaitu artinya diangkatnya suatu hukum syar'i oleh syari' berdasarkan dalil syar'i yang datang kemudian. Maksudnya adalah bahwa suatu hukum yang sebelumnya berlaku kemudian dinyatakan tidak berlaku oleh syari', yakni dengan didatangkannya dalil syar'i yang baru yang membawa ketentuan hukum lain dari yang berlaku sebelumnya. Hukum lama yang tidak diberlakukan lagi atau yang dinasahkan disebut mansukh, sedangkan hukum baru yang datang kemudian atau yang menasahkan disebut nasikh. Masalah naskh ini sebenarnya merupakan masalah yang menjadi objek kajian ilmu usul fiqh. Oleh karena itu, untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut dapat menyangkut masalah naskh ini, hendaklah kembali kepada kitab-kitab usul fiqh. Meskipun demikian, khusus masalah naskh ini
dalam hadis-hadis Rasulullah juga dibicarakan di dalam kitab-kitab ilmu hadis bahwa telah melahirkan suatu cabang ilmu yang disebut ilmu nasikh al-hadis wa mansukh, yakni ilmu yang membahas hadis-hadis mengandung makna yang saling sehubungan dengan nasakh dalam hadis-hadis Rasulullah ini. Dikatakan oleh Al-Syafi'i bahwa Rasulullah ada kalanya menyampaikan suatu ajaran dalam suatu hadis, namun kemudian ajaran hadis tersebut beliau nasakhkan dengan hadisnya yang datang sesudah itu. Sebenarnya kata Al-Syafi'i, lebih lanjut Rasulullah selalu memberikan penjelasan setiap kali beliau menasakhkan sesuatu hadisnya dengan hadisnya yang datang kemudian. Akan tetapi, terkadang si perawi yang menerima hadis tersebut tidak mengetahui terjadinya nasakh di antara hadis-hadis tersebut. Ia hanya menerima salah satunya saja. Sementara itu, perawi yang lainnya juga hanya menerima hadis yang lainnya. Masing-masing tentu akan meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka terima. Dalam periwayatan selanjutnya, khusus bagi mereka yang menerima kedua hadis tersebut tentu akan timbul penilaian bahwa keduanya mengandung makna yang saling bertentangan. Karena tidak ada penjelasan bahwa yang sebenarnya telah dinasakh oleh yang lain. Oleh karena itu, apabila ada di antara hadis-hadis mukhtalif yang tidak dapat diselesaikan atau dikompromikan dengan cara-cara seperti dikemukakan dalam uraian yang lalu, karena pertentangan di antaranya tidak saja pada makna lahiriahnya, tetapi juga pada makna yang dikandung makna dalam hal seperti ini. Mungkin sekali di antara hadis-hadis tersebut telah terjadi nasakh. Apabila terbukti telah terjadi nasakh, maka hadis-hadis tersebut, kata Al-Syafi'i, haruslah diselesaikan atau dipahami sesuai dengan ketentuan nasakh, yakni mengamalkan yang nasikh dan meninggalkan yang mansukh. Jadi jika ditemukan hadis-hadis mukhtalif yang tidak dapat dikompromikan, maka selanjutnya hendaklah diperhatikan hal-hal atau syarat-syarat nasakh di atas. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka penyelesaiannya dapat ditempuh secara nasakh, yakni dengan mengikuti dan mengamalkan yang nasikh dan meninggalkan yang mansukh. C. Penyelesaian dalam bentuk tarjih. Apabila hadis-hadis mukhtalif tidak dapat dikompromikan dan tidak ditemukan indikasi adanya nasakh, maka metode penyelesaian yang ditempuh oleh Al-Syafi'i adalah dengan cara tarjih. Tarjih berarti membandingkan hadis-hadis yang tampak bertentangan untuk mengetahui mana yang lebih kuat dari sisi hujahnya. Dalam hal ini, hadis yang lebih kuat disebut rajih dan yang lemah disebut marjuh. Tujuan tarjih adalah untuk menentukan hadis mana yang dapat diamalkan dan mana yang ditinggalkan. Dalam proses tarjih, kekuatan hadis dinilai dari berbagai aspek, terutama dari sisi sanad dan matan. Penilaian sanad meliputi jumlah dan kualitas periwayatnya, sementara penilaian matan mencakup isi dan rasionalitas kandungan hadis. Tarjih dilakukan dengan mengkaji dan memperbandingkan unsur-unsur tersebut secara mendalam untuk menemukan hadis yang memiliki hujjah lebih kuat. Para ulama telah mengembangkan banyak cara untuk melakukan tarjih. Al-Hamzani mencatat 50 cara dalam kitabnya Al-I'tibar. Al-Syaukani mengembangkan hingga 89 cara. Dan Al-Midi merinci sampai 136 cara. Meskipun jumlahnya bervariasi, secara umum tarjih mencakup 4 aspek utama. Pertama, sanad, matan, madlul atau makna, dan unsur pendukung lainnya. Semakin rinci penelusuran, semakin banyak hal yang bisa dijadikan dasar tarjih. Namun tidak semua aspek harus ditelusuri secara menyeluruh. Jika seseorang sudah merasa cukup dengan beberapa indikator kuat, ia boleh menetapkan hasil tarjihnya. Seperti contoh yang dilakukan Al-Syafi'i mentarjih hadis Aisyah atas hadis Abu Hurairah, yang cukup dengan mempertimbangkan sumber, jumlah perawi, dan rasionalitas makna. Maka tarjih tidak menuntut kajian menyeluruh atas seluruh aspek, tetapi cukup berdasarkan bukti yang diyakini valid. Baiklah, mungkin sampai sini saja pembahasannya. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Ya, silakan yang lain. Salsa Rahma, silakan. Apakah hadis yang mukhtalif bisa dijadikan hujjah jika hadis itu belum diselesaikan? Ya, yang lain.
Ditampung dulu. Yang lain silakan. Ada, silakan. Kalau tidak dijawab dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa sembari menunggu pertanyaan yang lain. Itu pertanyaannya, apakah hadis mukhtalif bisa dijadikan hujah tapi hadis itu belum diselesaikan? Jawabannya adalah kalau hadis mukhtalif itu masih belum diselesaikan atau belum dipahami atau dijelaskan, biasanya ulama nggak langsung pakai semua hadis yang bertentangan itu secara sekaligus jadi hujah. Biasanya mereka akan berusaha dulu untuk menyelesaikan pertentangan dengan cara jamak atau kompromi, tarjih, pilihan yang lebih kuat atau nasakh. Kalau belum bisa diselesaikan, biasanya yang dipakai adalah hadis yang paling sahih dan paling kuat sanadnya. Gimana? Bagaimana Salsa? Ya, terima kasih. Ya, Ustaz tambahkan sedikit. Hadis mukhtalif itu kalau memang belum dicari pengkompromiannya atau maknanya yang dimaksud dalam suatu masalah, itu akan menjadikan ketimpangan dalam mengambil hukum dari hadis-hadis Nabi itu. Contoh begini, salah satu kasus hadis mukhtalif yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya hadis mukhtalif itu, hadis tentang berbekam saat berpuasa. Hadis yang pertama mengatakan aftarul hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan dibekam dua-duanya batal puasanya. Aftar, berbuka, dianggap berbuka. Nah, lalu hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dia berbekam pada saat musim haji dan saat itu dia berpuasa. Nah, jadi dia saat berpuasa berbekam, berarti tidak batal. Hadis yang pertama menyatakan batal. Nah, dulu sempat Ustadz mendengar di media massa salah seorang pengurus masjid atau mungkin imamnya mengatakan tidak boleh berbekam pada saat berpuasa. Puasanya akan batal. Itu pertanda tidak memakai ilmu mukhtalifil hadis. Hanya membaca satu hadis saja, belum menyelesaikan bagaimana pemahamannya dengan hadis yang bertentangan dengan itu. Nah, kalaulah dia mempelajari ilmu mukhtalifil hadis, kesimpulan tidak akan begitu. Lalu bagaimana cara pengkompromiannya oleh Imam Syafi'i? Hadis yang mengatakan abtarul hajimu wal mahjum itu lebih dahulu muncul daripada hadis yang menyatakan
Rasulullah saat musim haji itu berpuasa dan dia berbekam. Sebab beliau menunaikan ibadah haji itu pada akhir-akhir masa hidupnya. Maka diyakini bahwa hadis yang beliau berbekam sambil berpuasa itu hadis yang belakangan muncul. Sementara hadis yang menyatakan tak sah puasa atau batal puasa orang berbekam dan yang dibekam itu lebih awal. Maka dalam hal ini diberlakukanlah konsep nasah. Hadis yang duluan muncul dinasah dan hadis yang hadis yang nasi, hadis yang menasah itu adalah hadis yang belakangan. Maka yang diamalkan adalah hadis yang kedua, yaitu sah atau tidak batal puasa orang yang berbekam. Nah, jadi begitu bahayanya. Kalau tidak paham ilmu mutalib hadis, akhirnya sembarangan menyimpulkan hukum. Berarti batal puasa orang yang berbekam, padahal tidak. Karena tidak memandang hadis satunya. Nah, begitulah pentingnya. Jadi kalau belum menyelesaikan persoalan hadis mustalib, jangan mengambil hukum dari persoalan itu. Nah, itu ya kira-kira. Silakan yang lain. Ada? Mana, sudah paham? Coba makalah ulang lagi, apa tadi definisi dari hadis mukhtalif? Makalah? Yes. Definisinya, Sir. Ya. Kalau menurut istilah dan menurut Dr. Muhammad Ajaz Al-Khatib, sebuah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis Nabi yang secara zahirnya ta'arud atau bertentangan, lalu menghilangkan ta'arud tersebut atau menggabungkannya. Sebagaimana juga membahas tentang hadis-hadis yang muskil atau hadis-hadis yang bermasalah, lalu menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Ada syarat-syaratnya enggak? Dikatakan 2 atau lebih hadis itu mukhtalif. Nah, tentu ada. Di antaranya itu hadis-hadis yang mukhtalif itu sama levelnya atau dia sama-sama makbul. Kalau yang satu makbul, yang satu dhaif, maka itu tidak bisa. Karena tak sama kekuatannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tambah penjelasannya bagaimana cara penyelesaian hadis-hadis mukhtalif itu. Kita ambil coba hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Raidi Sapri saat menulis disertasinya, bagaimana penyelesaian hadis mukhtalif menurut Imam Asy-Syafi'i. Memang ada 4, tadi dikatakan 3, tapi yang keempat itu tawakuf. Yang pertama, menyelesaikan hadis mukhtalif itu dengan cara al-jam'u wa taufiq, atau bahasa kitanya mengkompromikan antara hadis yang satu dengan yang lain yang saling bertentangan itu diusahakan dikompromikan dulu maknanya. Kalau tidak bisa dikompromikan, maka lanjut dengan cara mencari apakah salah satu di antara 2 hadis itu lebih dahulu muncul dan yang satu belakangan. Dan pertentangannya mutlak. Kalau memang pertentangannya mutlak, tentu tidak bisa dikompromikan. Dan kalau diketahui salah satunya lebih awal muncul dari yang lain, maka diberlakukanlah konsep nasah. Nasah itu tidak berlakukannya suatu syariat atau kandungan hadis disebabkan datangnya dalil belakangan atau hadis yang lain tentang masalah itu dan tidak bisa dikompromikan. Pertentangannya mutlak, maka diberlakukan konsep nasah. Kalau 2 hadis atau lebih yang bertentangan itu tidak ditemukan mana yang lebih awal, mana yang belakangan, maka diberlakukanlah konsep tarjih. Tarjih itu melihat apa saja aspek-aspek yang menguatkan salah satu keduanya. Dan kalau juga tidak bisa ditarjih, maka diberlakukanlah tawakuf. Tawakuf itu tidak menerima dan tidak pula menolak sampai ada dalil atau bukti lain
yang bisa menguatkan salah satunya. Nah, sekarang kembali kepada yang pertama, yaitu al-jam' wa taufik, mengkompromikan. Bagaimana caranya? Imam Syafi'i kalau diteliti melakukan 4 metode. Yang pertama dengan cara pendekatan keedah bahasa Arab ataupun usul fikih. Kalau salah satu hadis itu berbicara secara umum, yang lain berbicara secara khusus, maka itu diberlakukan takhsisul am. Yang umum diberlakukan atas keumumannya, yang khusus diberlakukan atas kekhususannya. Contoh, hadis tentang zakat. Yang mana dalam hadis tentang zakat itu bahwa tentang zakat ya, bahwa hasil pertanian itu umpamanya itu zakatnya adalah 1/5, 5% atau 10%. Nah, jadi berapapun harus dikeluarkan zakatnya. Asal hasil pertanian setiap panen keluarkan. Kalau pertaniannya itu dengan cara tak ada hujan atau secara alami, maka zakatnya 10%. Tapi kalau dengan cara pengairan sendiri, pupuknya, dan lain sebagainya, ditanggung sendiri, maka itu 5%. Nah, berarti semua hasil zakat, sedikit ataupun banyak. Nah, sekarang ada hadis lain yang menyebutkan bahwa hasil panen yang kurang daripada 5 wasak, itu tak ada zakatnya. Berarti zakat itu hanya dikeluarkan kalau hasil panennya setiap panen sudah mencapai 5 wasak. Berapa itu 5 wasak? Ya lebih kurang 150 kilo. 150 kilogram gabah. Berarti kalau 5 ya sekitar berapa itu? 150 kali 5. Sekitar 7,5. Gitu ya. Kalau padinya atau berasnya lebih kurang 625. Kalau begitu, kalau panennya kurang dari 5 wasak, tidak wajib zakat. Lebih dari 5 wasak, baru wajib zakat. Maka dikompromikan hadis ini dengan metode menerapkan kaidah takhsisul am. Berarti semua hasil pertanian wajib zakat kecuali, dikecualikan, ini pengkhususannya, kecuali kalau jumlah panennya tidak sampai 5 wasak. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu dengan pendekatan kontekstual. Mengkaji konteks dari kedua hadis yang bertentangan itu. Contoh hadis. Dalam hadis mukhtalif Imam Syafi'i itu ada hadis tentang larangan meminang bagi perempuan yang sudah dipinang. Hadisnya umum lapasnya. La yakhtubu ahadukum ala khidbati akhihi. Jangan seorang kamu meminang atas pinangan saudaranya. Artinya kalau seorang perempuan sudah dipinang, maka jangan dipinang lagi. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua menyebutkan Fatimah binti Qais saat dia ditalak oleh suaminya dengan talak bittah atau talak bain kubro, talak bain, dia datang kepada Nabi bahwa dia ditolak oleh suaminya dan saat itu dia dipinang oleh 2 orang laki-laki. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abu Jaham. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis pertama Nabi melarang meminang atas pinangan saudara. Tentu antara Muawiyah dan Abu Jaham meminang kemungkinan tidak dalam waktu yang sama. Tapi ketika Fatimah binti Qais melaporkan kepada Nabi, apa respon Nabi? Kata Nabi, kalau kamu terima pinangannya Abu Muawiyah, dia itu orang miskin. Nanti kamu merana hidup dengan dia. Nah, boleh mencari suami yang lebih mapan. Kalau kamu terima pinangan Abu Jaham, dia itu memang kaya, tapi dia suka memukul istrinya. Tak pernah meletakkan tongkatnya di pundaknya. Artinya dia ringan tangan, suka memukul istrinya. Kamu juga akan merana. Lalu kata Nabi, kalau begitu kamu menikahlah dengan Usamah. Nah, kata Fatimah ini kalau dengan Usamah dia tidak kenal lah kan, atau tidak ada chemistry-nya begitu. Tapi karena Nabi yang menyuruh, dia terima. Akhirnya beberapa tahun setelah itu dia kembali kepada Nabi menyampaikan rumah tangganya bahagia. Jadi kalau untuk menikah itu tidak perlu ada chemistry dulu. Yang penting orangnya soleh, soleha, agamanya bagus. Nah, sekupu ya lanjut. Nah, persoalan di sini
Ternyata Rasulullah tidak melarang dua laki-laki tadi meminang Fatimah. Seperti dilaporkan Fatimah. Bahkan Nabi menambah laki-laki yang ketiga. Bagaimana dengan hadis pertama? Jangan meminang atas pinangan saudara. Ternyata kata Imam Syafi'i ada sebab urutnya atau konteksnya. Hadis yang pertama itu, dulu ada seorang perempuan dipinang, lalu dia terima pinangannya. Kemudian setelah dia terima, datang laki-laki lain yang lebih tajir, meminang dia. Akhirnya dia batalkan pinangan pertama, kemudian dia terima pinangan laki-laki kedua. Maka muncullah sabda Nabi tadi. Jangan meminang atas pinangan saudara. Kalau begitu, hadis larangan meminang atas pinangan saudara itu berlaku kalau perempuan itu sudah menetapkan pilihannya. Sementara Fatimah binti Qais belum menetapkan pilihan. Bahkan dia minta petunjuk pada Nabi, laki-laki mana di antara dua laki-laki yang layak dia terima pinangannya. Tapi Nabi menambah laki-laki yang ketiga. Maka berdasarkan sebab urut itu, kalau hadis yang pertama dilarang meminang atas pinangan saudara kalau sudah diputuskan siapa yang dipilih oleh perempuan tadi. Kalau hadis yang kedua, kalau belum diputuskan maka boleh. Itulah cara komprominya. Berarti dengan melihat konteksnya atau sebab urut hadis itu. Kemudian yang ketiga dengan cara pemahaman korelatif, menghubungkan semua hadis-hadis itu. Contoh hadis dalam kitab Syafi'i itu, Rasulullah melarang sholat setelah sholat subuh dan sholat setelah sholat asar. Nah, pertanyaannya, apakah dilarang itu semua sholat kah? Atau sholat fardu kah? Atau sholat sunat kah? Sholat yang mana? Maka cari semua hadis terkait. Nah, di antara hadis yang terkait, suatu kali ada seorang sahabat setelah sholat berjamaah subuh dengan Nabi, dia berdiri kembali sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat ditanya oleh Nabi, sholat apa yang kamu lakukan? Kemudian dijawab, saya biasa melaksanakan sholat sunat fajar, tapi tadi terlambat, maka saya lakukan setelah sholat subuh. Akhirnya Nabi diam saja, tidak menyuruh, tidak melarang. Kalau begitu, bagi orang yang terbiasa sholat sunat fajar, sekali-sekali ada uzur sehingga terlambat, boleh dia lakukan setelah sholat subuh. Tapi jangan dibiasakan. Ini bagi orang yang terbiasa melaksanakan sholat fajar. Sekali-sekali ada uzur, boleh dilaksanakan setelah sholat subuh. Dengan begitu, larangan sholat setelah sholat subuh tak masuk kepada sholat sunat rawatib muakkad. Berarti sudah ada pengecualian. Begitu kompromiannya. Apakah sholat fardu juga masuk? Tengok dalil yang lain. Nah, di antara hadis yang mengatakan sesungguhnya sholat itulah untuk mengingatku. Siapa yang lupa sholat, maka sholatlah saat dia ingat. Berarti kalau sholat wajib, nah setelah orang di masjid sudah sholat subuh, dia tertidur, kapan dia bangun? Itulah waktu dia. Kalau bangunnya jam 6, ya langsung sholat subuh. Nah berarti sholat wajib, kemudian sholat sunat muakkad tidak masuk. Apalagi yang tak masuk, di antaranya sholat yang ada sebab. Mamanya sholat jenazah. Seperti setelah sholat asar, kan dilarang sholat. Tapi bagi orang yang ada sebab, maka dia boleh melaksanakan sholat itu. Sholat jenazah boleh. Nah, kalau begitu kesimpulannya apa? Yang dilarang adalah sholat sunnah selain daripada sholat sunat muakkad dan sholat yang ada sebab. Itu pengkompromiannya. Yang keempat, cara kompromian ini adalah dengan cara takwil. Ada suatu hadis disebutkan juga oleh Imam Syafi'i, hadis yang menyatakan isbiru bisubhi. Lakukanlah sholat subuh itu pada waktu ispar. Waktu ispar itu waktu matahari sudah mulai terang. Artinya waktu di akhir-akhir subuh. Sudah mulai muncul, tapi belum muncul, masih dalam waktu subuh. Seharusnya sholat subuh itu kan di awal waktu. Tapi hadis ini mengatakan isbiru bisubhi fa innahu a'jamu lil ajr. Karena sesungguhnya sholat subuh pada waktu itu adalah paling besar pahalanya. Nah, lalu oleh Imam Syafi'i dilihat qarinah lain. Ada penjelasan dari Aisyah bahwa kata Aisyah, kami pulang dari sholat subuh itu masih gelap. Kami belum bisa mengenal wajah-wajah perempuan mukminah. Kalau begitu pulang dari sholat subuh tidak pada waktu isfar. Belum bisa mengenal wajah-wajah, berarti masih gelap.
Nah, maka dicari penakwilan oleh Imam Syafi'i, waktu ispar yang maknanya sudah terang ditakwilkan kepada waktu subuh yang masih gelap. Apa sebab? Karena ada perkataan Aisyah yang mengatakan begitu. Dia pulang dari sholat subuh sama Nabi, tapi belum bisa mengenal wajah-wajah perempuan beriman. Apa sebab? Nah, dulu pada masa Rasul itu, para sahabat itu jauh sebelum masuknya waktu subuh, itu sudah ramai berada di masjid. Tak ingin terlambat untuk sholat subuh. Karena sholat subuh itu sholat yang paling besar pahalanya. Sholat subuh jamaah itu akan dinilai sama dengan sholat malam semalam suntuk. Nah, akhirnya ditakwilkan. Ditakwilkan oleh Imam Syafi'i karena ada korenah tadi. Itulah model pengkompromian. Baik. Yang kedua dengan cara nasah, seperti yang tadi. Nasah seperti kasus hadis tentang berbekam saat berpuasa tadi. Itu contohnya. Dan yang ketiga dengan cara tarjih. Mencari dilalah mana yang kuat. Contoh hadis tentang riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah bersabda, siapa yang saat masuknya waktu subuh masih dalam keadaan janabat, maka tidak ada puasa baginya pada hari itu. Lalu Aisyah mengatakan Rasulullah mandi janabahnya setelah masuknya waktu subuh. Tapi memang penyebab janabahnya itu bukan pada waktu masuknya subuh, sebelum itu. Sekarang Abu Hurairah mengatakan bahwa siapa yang mandi janabahnya pada masuk waktu subuh, tak ada puasa baginya. Tapi Aisyah mengatakan sebalik itu. Maka ini ditarjih. Bagaimana cara pentarjihannya? Ternyata hadis Aisyah itu lebih kuat. Apa sebab? Karena hadis itu berkaitan dengan masalah pribadi Nabi, dan yang paling mengerti tentang urusan pribadi Nabi tentu adalah istri beliau. Maka diabaikanlah hadis dari Abu Hurairah, dan memang juga ada keterangan lain yang menjelaskan. Abu Hurairah pun juga mengakui penjelasan dari Aisyah. Maka dilakukanlah tarjih. Nah, itu makna daripada tarjih. Dan yang terakhir, kalau tidak bisa ditemukan dengan tarjih, dengan cara kompromi, nasah, tarjih, barulah langkah terakhir adalah tawakuf. Tidak ditolak, tidak diterima. Sampai ada penjelasan atau bukti yang menguatkan salah satunya. Baik, di sini sudah azan ya. Menjelang koma. Bagaimana si Agus? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada yang tak hadir nih? Ada yang tak hadir pada Zoom kali ini? Ada, Pak. Siapa yang tak hadir? Zikri, Pak. Zikri. Sama Hans, Pak. Bentar. Nama lengkapnya siapa? Zikri Ihsan. Iya, Pak. Siapa satu lagi? Hansyah. Ansa Putra. Ada lagi yang lain? Itu aja, Dua Pak. saja. Hah? Cukup ya? Itu. Baik, kita ada 2 pertemuan lagi. Kapan bisa kita lanjutkan? Kalau bisa, kita selesaikan segera. Atau silakan nanti dibicarakan